Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Tak disangka, Yakob Sayuri pecahkan misteri persaingan tanpa ampun di Timnas Indonesia dengan keyakinan yang mengejutkan. Apa rahasianya? Kompetisi di skuad Timnas Indonesia semakin ketat terutama dengan program naturalisasi pemain keturunan yang diterapkan oleh PSSI. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi andalan Timnas Indonesia kini mulai tergeser seperti Fahrudin Arianto, Mark Klok, Rahmat Irianto, dan beberapa lainnya. Namun hal ini tidak berlaku bagi Yakob Sayuri, pemain asal Kepulauan Yapen, Papua, yang masih tetap bersaing di skuad Timnas Indonesia. Yakob tidak merasa khawatir dengan persaingan di Timnas, karena baginya yang terpenting adalah menunjukkan performa terbaiknya bersama tim Garuda. Bagi saya, tugas utama saya hanya menampilkan performa terbaik di sesi latihan, ujar Yakob Sayuri. Yakob percaya bahwa keputusan mengenai pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan sepenuhnya ada di tangan pelatih Shin Tae-yong. Pelatih memiliki hak prerogatifnya sendiri dalam hal tersebut. Siapa yang bermain dalam pertandingan sepenuhnya merupakan keputusan dari pelatih. Itu semua tergantung pada pelatih, kata Yakob. Meskipun tidak dimainkan dalam pertandingan, Yakob tidak merasa kecewa. Dia siap memberikan dukungan dari luar lapangan. Sebagai mantan pemain PSM Makassar, dia mengerti pentingnya peran supporter. Jika saya tidak dimainkan, saya akan memberikan dukungan dari luar lapangan, jelas Yakob. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini menghadapi Timnas Irak dan Timnas Filipina di Jakarta. Yakob punya target yang ambisius untuk 2 pertandingan tersebut, yakni meraih kemenangan. Target saya seperti rekan-rekan saya adalah untuk meraih 2 kemenangan, terutama pada pertandingan pertama melawan Irak yang sangat penting bagi kami untuk mendapatkan 3 poin, tegas Yakob. Breaking news! Jordi Amat sudah mendarat, Justin Hubner siap meluncur, sementara Timnas Indonesia gelisah menanti kedatangan Bang Jay Izzes. Apa yang terjadi selanjutnya? Jordi Amat sudah tiba dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Sementara itu Justin Hubner sedang dalam perjalanan menuju Indonesia, sedangkan Jay Izzes masih harus memperkuat Venezia dalam laga playoff Serie B. Kehadiran Jordi Amat terlihat dari unggahan di akun Instagram bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Dalam unggahan Instastory tersebut, Walsh menyambut kehadiran bek berusia 32 tahun tersebut dengan hangat. Di sisi lain, Justin Hubner dalam unggahan di akun Instagramnya terlihat tengah bersiap di bandara dengan membawa koper. Hubner diyakini sedang bersiap terbang ke Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia masih menunggu kedatangan Jay Izzes. Pemain yang akrab disapa Bang Jay oleh pendukung tim Garuda tersebut masih harus membela Venezia dalam laga playoff Serie B untuk meraih promosi ke Serie A musim depan. Venezia akan berhadapan dengan Cremonese pada final playoff Serie B. Pada leg pertama, Venezia bermain imbang kontra Cremonese Jumat lalu. Pertemuan kedua akan berlangsung di markas Venezia Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Jay Izzes dan timnya harus memenangkan pertandingan tersebut jika ingin lolos ke Serie A musim depan. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin, hasil dari 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kekalahan. Mereka tertinggal 5 poin dari Irak yang sudah memastikan lolos dan unggul 4 poin dari Vietnam di posisi ketiga. Untuk mempersiapkan diri menghadapi 3 pertandingan tersebut, Timnas Indonesia telah menggelar latihan sejak Selasa lalu. Dengan bergabungnya Jordi Amat dan Justin Hubner, kekuatan tim Garuda menjadi semakin lengkap. Mengguncang, Cole Palmer mengakui rasa minder bergabung dengan Timnas Inggris dan mengungkapkan keinginannya untuk mencuri perhatian di Euro 2024. Detailnya bikin merinding. Cole Palmer, pemain dari Chelsea, mengakui bahwa dia merasa sedikit kurang percaya diri masuk dalam skuad Timnas Inggris untuk Euro 2024. Pelatih Gareth Southgate telah mengumumkan daftar sementara yang berisi 33 pemain yang masuk ke dalam skuad Timnas Inggris untuk Euro 2024. Perlu diingat bahwa jumlah pemain ini nantinya akan dikurangi menjadi maksimal 26 orang sesuai ketentuan dari UEFA. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar sementara tersebut adalah Cole Palmer. Pemilihan Cole Palmer bukanlah sebuah kejutan.
Meskipun baru memiliki 2 caps untuk The Triliones, Palmer tampil sangat impresif bersama Chelsea pada musim 2023-24. Setelah diboyong dari Manchester City dengan biaya 47 juta euro pada 1 September, gelandang serang berusia 22 tahun itu langsung menunjukkan penampilan yang luar biasa. Awalnya banyak yang meragukan bahwa Palmer bisa beradaptasi dengan baik di Chelsea setelah meninggalkan Man City, mengingat dia jarang mendapatkan kesempatan bermain dari Pep Guardiola saat di City. Namun Palmer justru menjadi salah satu pemain yang paling mencolok. Dengan pencapaian 25 gol dan 15 assist dari 45 pertandingan di berbagai kompetisi, Palmer membuktikan kontribusinya yang luar biasa untuk klub yang bermarkas di Stamford Bridge. Namun demikian, Palmer merasa bahwa dia masih kalah jauh dalam hal performa dan pengalaman jika dibandingkan dengan para pemain Inggris lainnya. Hal ini membuatnya merasa sedikit kurang percaya diri ketika mendapat panggilan dari Southgate. Namun dia bertekad untuk menggunakan Euro 2024 sebagai kesempatan untuk menambah pengalaman bermain bersama timnas Inggris. Saya senang bisa mewakili Inggris, kami memiliki banyak pemain yang luar biasa. Saya hanya ingin membuat semua orang bangga dan berharap bisa membantu tim memenangkan turnamen, ucap Palmer. Saya belum terbiasa dengan tim senior, namun saya berharap pengalaman di Euro 2024 akan membantu saya terbiasa dengan lingkungan tersebut, jelas Palmer. Mengguncang, Cole Palmer mengakui rasa minder bergabung dengan timnas Inggris dan mengungkapkan keinginannya untuk mencuri perhatian di Euro 2024. Detailnya bikin merinding. Cole Palmer, pemain dari Chelsea, mengakui bahwa dia merasa sedikit kurang percaya diri masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Euro 2024. Pelatih Gareth Southgate telah mengumumkan daftar sementara yang berisi 33 pemain yang masuk ke dalam skuad timnas Inggris untuk Euro 2024. Perlu diingat bahwa jumlah pemain ini nantinya akan dikurangi menjadi maksimal 26 orang sesuai ketentuan dari UEFA. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar sementara tersebut adalah Cole Palmer. Pemilihan Cole Palmer bukanlah sebuah kejutan. Meskipun baru memiliki 2 caps untuk The Triliones, Palmer tampil sangat impresif bersama Chelsea pada musim 2023-24. Setelah diboyong dari Manchester City dengan biaya 47 juta euro pada 1 September, gelandang serang berusia 22 tahun itu langsung menunjukkan penampilan yang luar biasa. Awalnya banyak yang meragukan bahwa Palmer bisa beradaptasi dengan baik di Chelsea setelah meninggalkan Man City, mengingat dia jarang mendapatkan kesempatan bermain dari Pep Guardiola saat di City. Namun Palmer justru menjadi salah satu pemain yang paling mencolok. Dengan pencapaian 25 gol dan 15 assist dari 45 pertandingan di berbagai kompetisi, Palmer membuktikan kontribusinya yang luar biasa untuk klub yang bermarkas di Stamford Bridge. Namun demikian, Palmer merasa bahwa dia masih kalah jauh dalam hal performa dan pengalaman jika dibandingkan dengan para pemain Inggris lainnya. Hal ini membuatnya merasa sedikit kurang percaya diri ketika mendapat panggilan dari Southgate. Namun dia bertekad untuk menggunakan Euro 2024 sebagai kesempatan untuk menambah pengalaman bermain bersama timnas Inggris. Saya senang bisa mewakili Inggris, kami memiliki banyak pemain yang luar biasa. Saya hanya ingin membuat semua orang bangga dan berharap bisa membantu tim memenangkan turnamen, ucap Palmer. Saya belum terbiasa dengan tim senior, namun saya berharap pengalaman di Euro 2024 akan membantu saya terbiasa dengan lingkungan tersebut, jelas Palmer. Bek timnas Indonesia catat sejarah langka menjadi pemain kedua yang raih juara liga bersama Persib dan Persija. Kisah epik di balik prestasi mengejutkan ini. Bek yang tergabung dalam tim nasional Indonesia, Resaldi Hehanussa mencatat prestasi langka dalam sepak bola Indonesia. Prestasi tersebut adalah menjadi pemain yang berhasil meraih gelar juara liga bersama Persib Bandung dan Persija Jakarta. Resaldi Hehanussa baru saja meraih gelar juara Liga 1 bersama Persib setelah mengalahkan Madura United dengan agregat 6-1 pada Jumat lalu. Pada leg pertama di Stadion Sijalak Harupat, Persib menang 3-0. Resaldi bermain sebagai bek kiri sepanjang pertandingan. Pada leg kedua di Stadion Gelora Bangkalan, Resaldi kembali menjadi starter dan bermain penuh, membantu Persib menang 3-1 atas Madura United.
Rezaldi Hanusa bergabung dengan Persib pada Januari 2023. Sejak saat itu ia telah tampil dalam 25 pertandingan termasuk di Championship Series. Selain itu, pemain berusia 28 tahun tersebut juga menyumbangkan 1 assist. Sebelumnya, Rezaldi Hanusa bermain untuk Persija Jakarta dan meraih gelar Liga pada tahun 2018. Meskipun demikian, ada seorang pemain yang sebelumnya telah meraih gelar juara bersama Persib dan Persija, namun di era yang berbeda, yaitu Sahar Ginanjar. Sahar Ginanjar meraih gelar juara Liga bersama Persib pada musim 2014 dalam kompetisi yang dikenal sebagai Indonesia Super League. Meskipun pada saat final, Sahar hanya duduk di bangku cadangan saat Persib mengalahkan Persipura Jayapura melalui adu penalti. Di era Liga 1, Sahar Ginanjar meraih gelar juara bersama Persija pada musim 2018. Selama bersama Persija, kiper berusia 33 tahun itu tampil dalam 10 pertandingan di Liga 1 tahun 2018 dengan total 900 menit bermain. Sahar kemudian pindah ke Borneo FC setelah 2 musim bersama Persija. Tantangan besar bagi timnas Indonesia, apakah Sintayong memiliki rencana rahasia jelang pertandingan melawan Tanzania? Pelatih Sintayong menegaskan bahwa tujuan utamanya dalam laga melawan Tanzania bukanlah untuk mencari kemenangan. Pelatih asal Korea Selatan ini lebih memprioritaskan peningkatan fisik para pemainnya. Sintayong berharap pertandingan melawan Tanzania dapat menjadi langkah penting dalam mempersiapkan timnya sebelum menghadapi Irak. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Tanzania dijadwalkan berlangsung di Stadion Madia sore ini. Setelah itu, skuad Garuda akan menghadapi tantangan dari Irak pada 6 Juni 2024. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya. Untuk pertandingan besok, lebih penting meningkatkan performa pemain lewat uji coba ini, ujar Sintayong. Fisik pemain juga supaya bisa bermain 90 menit penuh saat melawan Irak daripada melihat hasil besok seperti apa. Sintayong kembali menekankan bahwa fokus utamanya adalah laga melawan Irak. Pelatih berusia 54 tahun ini juga meminta para supporter untuk tidak terlalu memperhatikan hasil pertandingan melawan Tanzania, mengingat timnas Indonesia tidak akan bermain dengan kekuatan penuh. Banyak pemain yang masih dalam masa istirahat dan liburan. Semua fokus itu pada tanggal 6 lawan Irak, karena banyak pemain yang istirahat dan liburan juga. Mohon jangan melihat hasil besok seperti apa dan berharap besok hasil harus bagus, tegas Sintayong. Dengan demikian jelas bahwa Sintayong memiliki strategi jangka panjang untuk meningkatkan performa timnas Indonesia dan memastikan mereka siap menghadapi tantangan yang lebih besar di laga kualifikasi mendatang. Rahasia tak terduga, Asnawi ungkap fakta mengejutkan di balik duel timnas Indonesia versus Tanzania. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menilai laga melawan Tanzania sebagai momen penting bagi persiapan tim. Meski hanya laga uji coba, Asnawi menegaskan bahwa pertandingan melawan Tanzania memiliki manfaat signifikan bagi timnas Indonesia. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas bagi tim untuk mematangkan persiapan sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk pertandingan ini tentunya sangat penting buat kami, kata Asnawi. Karena untuk mematangkan persiapan kita di kualifikasi Piala Dunia nanti tanggal 6 dan 11, itu penting buat Indonesia untuk melaju ke round berikutnya. Setelah menghadapi Tanzania, tim asuhan Sintayong akan ditantang oleh Irak pada 6 Juni 2024, kemudian melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi cukup terbuka lebar. Timnas Indonesia hanya memerlukan 1 kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Asnawi juga memberikan update mengenai kondisi pemain timnas. Jadi memang ada beberapa pemain yang belum hadir, tapi semua pemain yang hadir di beberapa hari ini sudah siap bertanding dan dalam kondisi yang baik, jelas Asnawi. Dengan semangat dan kondisi tim yang baik, Asnawi dan rekan-rekannya siap menghadapi tantangan di laga uji coba ini dan pertandingan-pertandingan kualifikasi berikutnya. Dukungan penuh dari para supporter akan menjadi dorongan ekstra bagi timnas Indonesia untuk mencapai hasil terbaik.